Aku adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Sukabumi. Kota di mana aku lahir dan dibesarkan. Kota di mana aku merasa dicintai, dihargai, dan merasa aman. Di mana keindahan alamnya yang menumbuhkan arti anugerah dan menumbuhkan rasa syukur. Namun kita juga harus sadari yang menikmati keindahan alam ini dan anugerah yang begitu besar terkandung di dalamnya bukan hanya kita saja. Bahkan ada saatnya kita bersinggungan dengan alam lain. Hingga mau tak mau, sengaja atau tidak sengaja, kita berbenturan atau kontak langsung dengan penghuni alam tersebut, yaitu makhluk gaib. Dua tahun lalu, tepatnya di tahun 2019, aku alami sendiri pengalaman yang tak mungkin aku lupakan dan berharap tidak akan terulang. Semua berawal dari ponselku yang berdering. Dari salah satu teman kuliahku yang bernama Ega, mengirim pesan yang berisikan aku untuk segera ke kosannya. Sedikit agak malas sebenarnya, harus keluar untuk mengambil sesuatu selarut ini. Tapi bagaimanapun aku harus mengambilnya, yaitu buku tugasku yang harus dikumpulkan besok ada padanya. Dan besok pagi dia harus ke Jakarta karena ada keperluan keluarga yang mendadak. Waktu itu aku pun segera berangkat. Singkatnya, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan aku sudah dekat dengan tempat di mana kosan temanku berada. Suasana malam itu sudah begitu sepi, dengan pohon-pohon yang begitu besar berjejer menghiasi pinggiran jalan. Cukup merinding aku saat itu, hingga di suatu pertigaan aku melihat petunjuk jalan. Jalan Sukamana 2. Nah, ini dia nih. Gimana sih kosan si Ega? Tapi perasaan bener deh kesini.
Di waktu itu, aku sedikit lupa kalau malam hari. Ditambah, aku hanya sekali ke sana. Itu pun minggu lalu. Aku melanjutkan sepeda motorku sampai dari jauh aku melihat sesuatu yang terlihat samar-samar waktu itu. Ketika aku perhatikan lagi, ada seseorang yang sedang berdiri tepat di bawah pohon besar itu, yang seperti memperhatikan satu rumah. Namun dengan tatapan penuh rasa haru dan penasaran. Lampu sepeda motorku sempat hampir menyorot kepadanya. Namun anehnya, dia segera menengok ke arahku, lalu berlari ke arah rumah yang dia perhatikan dari tadi. Namun, ketika aku melewati rumah tersebut, orang itu sudah tidak terlihat. Entah berlari kemana, ataupun sudah masuk ke rumah itu. Dasar orang aneh. Aku pun hanya melewatinya tanpa menghiraukannya, apalagi memikirkan yang tidak-tidak waktu itu. Lalu sekejap terhirup bau yang amat sangat menyengat, seperti bau badan atau rambut yang terbakar dan gosong. Tanpa pikir panjang, aku pergi secepatnya dan menjauh dari tempat itu. Namun tiba-tiba, apalagi sih nih? Sepeda motorku tiba-tiba mati. Aku pun berulang kali mencoba menyalakan kembali. Tetap tak mau menyala sampai terdengar begitu jelas dibarengi bau terbakar itu kembali. Hingga aku benar-benar menyadari dan sangat bisa kurasakan ada yang berdiri tepat di belakangku. Waktu itu dengan napasku yang masih terengah-engah karena mencoba menyalakan kembali motorku, aku memberanikan diri untuk menoleh ke belakang dan ya Tuhan, di hadapanku terlihat seorang laki-laki yang badannya seperti sudah tidak sempurna. Dengan memaksakan berjalan menyeret kaki sebelah kiri, tertatih-tatih mendekatiku. Pandanganku gak jelas melihat sosok itu, karena daerah sini penerangannya sangat kurang. Namun pandangan dan seluruh badanku kaku waktu itu. Seolah-olah aku dipaksa untuk
memperhatikan dan menyaksikan hal yang sangat mengerikan. Sedangkan sosok itu terus berjalan dan semakin mendekat hingga semakin jelas apa yang aku lihat. Pada saat itu aku hanya berusaha menggerakkan badanku dan mencoba berlari menjauh dari sosok itu. Dan sosok itu sekuat tenaga aku terus berusaha menggerakkan badanku hingga perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit kakiku bisa aku gerakan dan mundur selangkah demi selangkah, sampai akhirnya aku sanggup berbalik dan berlari menjauhi sosok itu. Hingga sepeda motor pun aku tinggalkan. Hingga aku jatuh terperosok dan tak sadarkan diri. Sampai ketika aku tersadar, ada seseorang yang membangunkanku. Dengan pandanganku yang masih samar-samar, aku perhatikan ada beberapa orang juga yang ikut menolongku. Hingga ada seseorang sambil memberiku minum, dia bertanya namaku, tujuanku, dan apa yang terjadi denganku. Dengan badanku yang masih lemas, aku pun menceritakan apa yang barusan terjadi. Sampai salah satu orang yang menolongku angkat bicara. Akhirnya aku tahu kalau dulu tempat itu yang bernama Kulah, yaitu tempat pernah kejadian yang mengerikan. Tempat di mana seorang maling dipukuli dan dibakar hidup-hidup. Walaupun sekarang berbeda dengan masyarakat dulu, dan masyarakat sekarang tidak pernah melakukan itu. Namun beberapa warga sering melihat sosok itu yang terkadang jongkok di pinggir jalan. Bahkan tak jarang berdiri di atas salah satu atap rumah warga dengan bentuk yang tak lazim. Dan bau terbakar yang sangat mengganggu.